bersama kami tentunya di Seni Budaya Channel Ya, bersama saya Ranti. dan saya Novi. Jadi kesempatan kali ini akan membahas tentang pembelajaran untuk kelas 11 ini ya. Yang sebelumnya pernah dibahas itu tentang pertunjukan musik barat, pengertian musik dan unsur-unsur musik. Nah, kali ini Ya. kita akan lebih Ke pertunjukan, jenis-jenis pertunjukan musik barat. jenis-jenis pertunjukan musik barat tentunya ya, agar kalian lebih mengetahui. Yaitu ya, tujuannya adalah ketika kalian membuat sebuah karya musik atau kalian memainkan musik itu tidak hanya bermain saja, tapi kalian memahami di dalam itu ada unsurnya, ada hal-hal lain yang perlu kalian perhatikan. Lalu ini jenis pertunjukan yang kita mainkan itu kemana Masuk ya, ke dalam jenis musik apa nah, sih? iya, itu tujuan dari pembelajaran ini. Jadi tidak asal-asalan ya. Nah, membahas tentang jenis pertunjukan musik itu terdiri dari 3 jenis pertunjukan gitu ya. Jadi jenis pertunjukan musik barat itu yang kita pelajari saat ini terdiri dari 3 jenis pertunjukan: vokal, lalu instrumental, dan campuran. Nah, di dalam beberapa jenis pertunjukan itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang termasuk ke dalam vokal itu apa saja sih, Bu? Kalau vokal terdiri atas 2, yaitu solo dan campur. Yang berikutnya ada pertunjukan musik instrumental. Di dalamnya terdiri dari tiga jenis pertunjukan di dalam pertunjukan musik instrumental itu. Yang pertama ada resital, yang kedua ada orkestra, dan yang ketiga ada ensemble. Itu untuk pertunjukan instrumental. Dan selanjutnya, Bu, yang ketiga Ada pertunjukan musik campuran. nah, yang termasuk ke dalam jenis pertunjukan musik itu adalah pertunjukan band. Ya, pasti kalian sudah tahu, semua anak band semuanya pasti tahu. Jadi sudah terbayang. Nah, untuk yang lainnya yang belum kalian pahami atau belum terbayang oleh kalian, itu kita bahas satu persatu lebih dalam lagi. Oke? Halo, kali ini saya akan membahas tentang seni vokal ya, yang tadi. Sebelumnya, mari kita ketahui dulu apa sih sebetulnya seni vokal. Seni vokal adalah seni musik yang mengutamakan dan mengeksploitasi suara manusia. Dalam arti teknik vokal itu adalah bernyanyi ya. Oke, sebelum kita masuk ke jenis vokal ya. Nah, Ibu mau sharing dulu tentang cara berlatih atau melatih teknik vokal kita ya. Di antaranya yang pertama ada latihan intonasi. Dalam latihan intonasi itu meliputi latihan aksentuasi dan juga latihan dinamik. Kalau latihan aksen berarti kita harus melatih di mana kita memberikan tekanan-tekanan pada bagian tertentu pada sebuah lagu. Kalau dinamik lebih menambah atau mengurangi cepat lembarnya suara. Nah, yang kedua, kita melatih artikulasi kita, pengucapan. Latihan artikulasi juga terbagi menjadi 2, yaitu latihan vokalisasi yang tadi Ibu sebutkan ya, ada A, I, U, E, O. Yang kedua adalah latihan pembentukan konsonan. Nah, di mana latihan konsonan itu adalah melatih cara kita berbicara selain dari A, I, U, E, O, misalnya huruf B dengan jelas dan baik. Yang ketiga adalah latihan pernapasan, bagaimana kita mengatur nafas kita saat kita bernyanyi agar mungkin suara kita sampai di titik ini. Nah, caranya, dengan kita mengetahui teknik untuk melatih nafas kita juga akan menghasilkan suara atau bunyi yang baik juga untuk bernyanyi. Nah, di sini ada 3 jenis pernapasan ya. Yang pertama ada pernapasan dada, yang kedua ada pernapasan perut, dan yang ketiga ada pernapasan diafragma. Nah, yang keempat, poin keempat adalah setelah kita tahu tahapan teknik berlatih, maka kita harus bisa menginterpretasi lagu ya, atau dapat menafsirkan maksud dari lagu tersebut. Nah, langsung kita masuk ke dalam jenis-jenisnya. Yang tadi ya barusan kita bahas adalah jenis pertunjukan musik vokal ya. Yang pertama ada solo dan
Kalau solo itu apa sih? Nah, di sini kalau solo dari bahasanya kan solo berarti tunggal ya, berarti satu. Jadi pertunjukannya hanya dibawakan oleh satu orang saja. Misalnya menyanyi tunggal di atas panggung. Nah, itu adalah pertunjukan musik solo. Nah, pertunjukan musik solo juga sering disebut dengan pertunjukan musik unisono. Beda dengan solo ya, kalau solo kan tunggal satu orang. Kalau dibawakannya biasanya lebih dari satu orang, bisa duet, trio, kuartet, dan masih banyak lagi. Teknik dalam menyanyikan lagu secara banyak suara harus memperhatikan harmoni atau keselarasan ya. Latihan bernyanyi dengan banyak suara dapat dilakukan dengan berbagai teknik. Antaranya ada teknik akapela, yang kedua ada teknik kanon, yang ketiga ada vokal group, dan yang keempat ada paduan suara. Mari kita bahas tentang teknik akapela ya. Akapela adalah bernyanyi dengan banyak suara tanpa menggunakan instrumen musik. Suara musik yang dihasilkan juga tidak hanya lirik saja, tapi bisa menyerupai suara-suara alat musik yang kita kenal, misalnya drum, atau suara tamborin, atau kendang, bisa dihasilkan melalui suara manusia, kemudian dikolaborasikan atau digabungkan. Yang kedua ada penyajian musik kanon, yaitu bernyanyi secara susul menyusul. Contoh dari musik kanon yang simpelnya aja, coba ya. Uranti, Kemon. Ya. Yuk, coba ya. Lagu anak-anak aja ya. Ya, yang tadi Matahari Terbenam ya. Mohon maaf. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar dan begitu. Nah, seperti itu musik kanon anak-anak. Yang ketiga ada jenis penyajian secara vokal group atau paduan suara. Nah, vokal group itu merupakan sekelompok orang yang menyanyikan lagu secara bersamaan dengan pembagian suara yang berbeda-beda. Ada sopran, ada mezzosopran, ada alto juga. Mungkin di prianya ada bass, bariton, tenor. Dan jumlahnya juga mungkin lebih dari 3 orang. Apalagi paduan suara mungkin akan mencakup lebih banyak lagi daripada vokal group. Dan untuk pertunjukan musik yang kedua itu adalah jenis pertunjukan musik instrumental. Di dalamnya terdiri dari 3 jenis pertunjukan musik. Ada resital, Ensemble musik, dan musik orkestra. Resital itu merupakan jenis pertunjukan musik yang biasanya dipertunjukkan secara besar-besaran, tapi pertunjukan tersebut dilaksanakan atas dasar atau tadinya ada sejarah tersendiri untuk si musisinya. Jadi misalnya menceritakan tentang kekasihnya yang hilang, itu dibuat menjadi sebuah pertunjukan atau konser, itu dinamakan resital. Contohnya misalnya salah satu pianis legendaris mengadakan pertunjukan musik walaupun hanya satu saja atau hanya tunggal saja, tapi di dalamnya memiliki makna dan latar belakang atau sejarah seperti apa untuk mencapai ke pertunjukan ini, yaitu dinamakan dengan resital. Kalian juga bisa melaksanakan kegiatan tersebut atau pertunjukan tersebut, misalnya kalian ingin memperlihatkan bakat kalian untuk diperlihatkan kepada teman-teman yang lain, tapi dengan tujuan untuk mengenang seseorang dan lain sebagainya, itu dinamakan resital. Untuk yang selanjutnya mungkin yang kedua ada ensemble musik ya. Nah, untuk ensemble sendiri adalah sajian musik baik dengan instrumen yang sejenis maupun instrumen campuran. Jadi di situ ada berbagai macam alat musik ya, maupun sejenis atau campuran. Contohnya mungkin dalam ensemble misalnya ada permainan recorder atau pianika bersama-sama atau biola bersama-sama. Nah, itu termasuk ke dalam ensemble satu jenis. Tapi kalau yang campurannya berarti di situ dalam satu pertunjukan itu terdapat beberapa alat musik, misalnya permainan gitar dipadukan dengan permainan pianika, atau bisa juga dipadukan dengan biola, dikolaborasikan menjadi sebuah pertunjukan musik. Nah, itu adalah pengertian dari ensemble musik. Selanjutnya mungkin ada yang ketiga, ada orkestra. Orkestra mungkin juga kalian tentang pertunjukan orkestra sudah tidak asing lagi terdengar. Banyak sekali musisi yang sering melaksanakan atau menyelenggarakan pertunjukan
Erwin Gutawa, ADMS gitu ya untuk yang di Indonesia ini. Jadi dahulu ada Mozart ya. Jadi pertunjukan orkestra itu biasanya dilaksanakan secara besar-besaran, tentunya di gedung pertunjukan yang tidak kecil. Di dalamnya terdapat beberapa musisi, alat musiknya berbeda-beda dijadikan satu, bisa juga menjadi orkestra itu menjadi pengiring seorang penyanyi. Ya, biasanya orkestra itu dilaksanakan oleh 100 orang musisi. Ya, jadi musisinya itu harus banyak, itu baru dinamakan orkestra. Satu jenis pertunjukan musik barat yang tentunya pertunjukan tersebut tidak asing lagi atau kalian sering mendengar, bahkan mungkin kalian memiliki idola-idola di perkumpulan musisi tersebut, yaitu band ya, band. Nah, band ini termasuk ke dalam jenis pertunjukan musik campuran, karena memang di dalamnya itu digabung antara alat musik seperti tepuk, vokal juga ada di situ. Jadi disebut dengan pertunjukan musik campuran. Untuk band sendiri, baik di dunia atau di luar negeri sana ataupun di Indonesia, pasti masing-masing punya ciri khasnya tersendiri gitu. Nah, untuk di Indonesia pun seperti itu, setiap band itu beda-beda. Contohnya misalnya antara The Massive dan J-Rocks misalnya. The Massive itu biasanya membawakan lagu-lagu yang mellow, yang tenang gitu ya. Beda lagi dengan J-Rocks, itu tentunya ke musik-musik yang memang rock abis gitu ya, atau beatnya sangat cepat begitu. Jadi yang sudah melihat penjelasan semua tentang jenis pertunjukan musik, pastinya mudah-mudahan kalian bisa pahami, kalian bisa pelajari walau hanya di rumah saja. Jadi, Ibu harap tujuan dari pembelajaran ini bisa tercapai gitu ya, dapat dimengerti ya, dapat dipahami, dan kalian bisa membedakan cara bermain musik yang benar atau yang dari hati sesuai dengan unsur dan lain sebagainya, dengan yang tadinya hanya memainkan alat musik dengan begitu saja. Oke, mungkin kalau ada masukan atau pertanyaan boleh komen di kolom chat di bawah ya. Nah, jangan lupa. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya materinya. Ya, ketemu lagi dengan kami di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru.